Oke, saya rasa semuanya udah berkumpul ya. Jadi saya coba absen terlebih dahulu sebentar. Hmm, sebentar, sebentar. Saya absen ya. Alfata Wibisono, Hadir, Pak. Alicia, Hadir, Pak. Adil, terus Amanda, Hadir, Pak. Adil. Hadir. Sebentar, sebentar, saya ada telepon. Sorry, sorry, tadi ada urusan. Tadi sampai mana? Amanda udah, Andrian. Hadir, Pak. Oke, Aulia Fitri Madani. Hadir, Pak. Oke, terus Delia Mutia Sabrina, Hadir, Pak. Fanya. Hadir, Pak. Oke, Jalu. Hadir, Pak.
Lukman. Lukman Nurajuardi. Oke, enggak ada. Maulana Yusuf. Hadir, Pak. Oke, Muhammad Hikmal. Biasanya hadir dia. Oh, Putri Awalia. Hadir Pak, Muhammad Iqbal Pak. Oh, hadir. Putri Awalia. Hadir, Pak. Oke, Syalah Fatihah Fikri. Oke, Syalah Fatihah Fikri. Oke, nggak ada ya. Oke, silakan langsung aja. Dari kelompok 1, Alfata Wibisono, Alsya, Amanda, Andrian, Aulia mempresentasikan tugasnya. Ini pertama kita presentasi PowerPoint dulu kan ya, Pak. Habis itu demo pakai... Ya, Iya, oke. betul. Bentar, Pak. Pak, bukannya nggak ada demo ya, Pak? PPT aja. Terserah kalau mau ada demo silakan. Eh, Kalau saya sih bagusnya ada demo ya, jadi bisa kelihatan. Tapi kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Apakah sudah terlihat slide-nya? Sudah. Oke. Oke, selamat pagi semuanya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Di sini tim saya membuat ini website tentang ini panel akademik ya jatuhnya temanya, tapi dia website tentang ini staf akademik. Hmm, Kemudian di sini ada anggota kelompoknya. Yang pertama ada saya sendiri, Alfa Bisono. Kedua ada Amanda. Ketiga ada Adrian dan ada Kak Alisa. Nah, pertama kita masuk ke pengertian apa itu panel admin dulu ya. Tampilan admin, juga dikenal sebagai panel administrasi atau dashboard administrasi, adalah antarmuka khusus yang dirancang untuk digunakan oleh administrator atau pengelola website. Sebentar. Tadi sebelumnya saya cuma ada 4 orang ya yang mengerjakan ini ya. Iya, Pak, 4 orang aja. Sebentar. Anfata, Amanda, Alsya, Andrian. Sementara di ini Amasya, yang di sini ada 5. Sebentar. Kok siapa yang nggak ikutan ya? Hmm, Fata, Amanda, Andrian, Alsya. Aulia masuk Aulia. kelompok 2, Pak. Oh, masuk kelompok 2 ya. Oh iya. Silakan Iya. lanjut. Saya kira masuk kelompok 1. Oke. Lanjut. Oke. Eh, saya ulangin lagi dari slide ini. Dari pengertian panel admin. Panel admin juga dikenal sebagai panel administrasi atau dashboard administrasi, adalah antarmuka khusus yang dirancang untuk digunakan oleh administrator atau pengelola website. Tampilan admin memberikan akses dan kendali yang lebih luas kepada administrator untuk mengelola berbagai aspek website seperti pengaturan, manajemen konten, administrasi pengguna, analisis, dan pengelolaan interaksi pengguna. Antarmuka ini biasanya terpisah dan memiliki fungsionalitas yang berbeda dari tampilan yang dilihat oleh pengguna biasa, memberikan administrator kemampuan untuk mengelola dan mengatur website dengan lebih efisien dan efektif. Nah, ini tampilan utama dari website kami, website panel admin. Nah, pada saat memasuki halaman utama dari panel admin ini, admin akan melihat tampilan homepage mengenai informasi sederhana tentang profil dari institusi website tersebut dan beberapa menu sidebar ya pada bagian kiri website. Nah, di sidebarnya itu ada menu home atau
ya tampilan ini ya, defaultnya website ini pas pertama kali dibuka. Kemudian ada menu data murid. Ini menampilkan semua data murid yang terdaftar di sistem. Kemudian ada data kelas. Nah, data kelas ini ada subfoldernya ya, subdirectory gitu. Yang pertama ada kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Kemudian yang terakhir ada ini about us lah atau kredit gitu. Nah, ini tampilan homepage-nya ya. Kemudian yang pertama kita masuk ke menu di bawahnya home, yaitu data data murid ya. Nah, oh, data kelas sama aja. Nah, ketika admin membuka menu data kelas, maka akan muncul data seluruh mahasiswa yang terdaftar pada sistem. Dalam menu ini, admin dapat menjalankan operasi seperti tambah data, edit data, dan hapus data. Nah, ini tampilan dari ini ya. Ada nama muridnya, ada kelas, ada alamat asalnya dari kota mana gitu. Kemudian ada kelaminnya, jenis kelamin dari si muridnya. Dan yang terakhir ada data ini, data lahir dia dari tanggal, bulan, sampai tahun. Kemudian di kanan ada opsi edit, hapus, dan di bawah ini ada opsi tambah data, misalnya mau nambahin data murid. Kemudian, nah ini tadi ya di data kelas itu di bawahnya ada ini subdirectory ya, kayak kelas 7 ini. Nah, di kelas 7 ini yang ditampilkan cuma murid-murid kelas 7 aja. Nah, kemudian begitu halnya dengan kelas 8 yang ditampilkan hanya data murid kelas 8, dan kelas 9 juga sama. Di sini juga ada opsi edit, hapus, dan tambah data. Seperti itu. Kemudian eh, tadi kan ada ini ya, button tambah data. Nah, itu kalau diklik bakal muncul eh, muncul muncul apa ini namanya? Form ya, muncul form tambah murid. Nah, di sini yang diisi yang pertama ada nama lengkapnya, kemudian alamat, kemudian mereka harus ngisi tanggal, bulan, tahun, kemudian kelamin, dan di kelas berapa gitu. Kalau udah diisi, nah kemudian seperti ini tampilannya. Terus diklik tambah. Nah, nanti di form itu bakal muncul nama dia di paling bawah. Sama persis apa yang kita tulis di form gitu. Nah, setelah tambah data, kita edit data ya. Nah, ini edit data. Nah, sebelum kita mengedit data, kita harus milih dulu nih murid mana yang bakal diedit datanya. Nah, di sini saya edit yang tadi ya, yang terakhir kali saya tambahin, namanya Scarlett Johansson. Alamatnya di Houston, tanggal lahir 2 Maret tahun 2000. Dia kelaminnya perempuan, dia kelas 7. Nah, terus saya ganti namanya jadi Josh Bass. Dia dari kota Jacksonville, tanggal lahir 17 Agustus tahun 2000. Diganti dari perempuan ke laki-laki, kelas 7 juga. Nah, maka dari itu terus datanya si Scarlett Johansson tadi berubah jadi ini. Dari nama, kota, kelamin, dan tanggal lahirnya. Seperti itu. Kemudian ya ada opsi hapus data murid. Nah, data yang tadi ini ya, kalau mau ngapus data tinggal pilih ini aja nih, yang opsi hapus. Nanti dia bakal eh, ngasih ini konfirmasi apakah Anda ingin menghapus data ini. Kalau cancel dia bakal nggak jadi ngapus. Kalau oke, datanya akan terhapus dari database gitu. Kemudian ada menu kredit ini ya, ini ya, pemanis saja. Ini nama-nama anggota kelompok kami gitu. Nah, website ini ada kekurangan dan kelebihan. Yang pertama, website ini dirancang untuk dashboard administrasi. Meski begitu, website ini masih jauh dari kata sempurna untuk berperan sebagaimana seharusnya. Untuk sekarang, website ini masih termasuk dalam pengembangan. Fitur yang baru bisa digunakan yaitu
menambahkan, mengedit, dan menghapus data murid saja. Belum ada ketentuan di mana user harus login untuk menjadi administrator dengan password dan username tertentu. Kemudian kelebihannya yaitu desainnya menarik, pemilihan warna, UI dan tampilannya mudah digunakan, ringan dan menggunakan ini Codeigniter 4. Simpulannya, dari hasil pembuatan website bertema panel admin untuk staf akademik, maka dapat ditarik kesimpulannya bahwa website ini memberikan fitur-fitur dan menu untuk mengelola data atau konten untuk sebuah sekolah atau institusi. Kemudian sistem dapat menyimpan serta menampilkan data murid, dan juga sistem dapat mengedit dan menghapus data murid. Yang keempat, website ini tergolong masih dalam tahap pengembangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sekarang demonya ya, Pak. Iya, iya. Oke, baik. Ada yang mau didemokan? Ada, Pak. Apakah sudah terlihat websitenya? Sudah ya, Pak? Oke, sudah, sudah. Nah, ini yang tadi, Pak. Ini halaman utama dari website saya website kami pas ini ya, defaultnya localhost-nya kayak gini. Kalau di klik home kayak gini defaultnya di controllernya. Nah, kemudian seperti tadi ya, kita ke data murid seperti ini. Hmm, Ini bisa menambahkan. Coba tambahkan. Siapa ke namanya? iya, Pak. Ini tambahkan data ya, Pak. Nah, nama lengkapnya misalnya Pak Regen dari eh 6 deh, 6 laki-laki kelas 7 saya tambahkan. Nah, nambah, Pak, di bawah nih, Pak. Siap, siap. Oke. Terus dia masuk di ke kelas 7 pasti. Coba Tuh, cek. Oke. di kelas 8 dia nggak ada. Kelas 9 juga nggak ada, di kelas 7. Sekarang coba hapus. Kalau nggak diedit dulu apa dihapus dulu, Pak? Oh, silakan edit, edit, silakan. Eh, edit jadi gas, dia paling bawah dia. Dia kelas 9 dia. Nah, apa ganti itu, Pak? Jadi namanya ganti, kelasnya ganti dari Las Vegas laki-laki. Hmm. Oke. Di kelas juga dia bakal nggak ada. Dia ganti ke kelas 9. Janet Kennedy. Sekarang hapus ya, Pak. Oke. Ya, coba hapus. Hapus. Apakah Anda yakin ingin hapus? Oke, saya hapus. Dah nggak ada, Pak. Hilang. Di kelas 9 juga hilang. Oke, itu kredit isinya apa kredit? Berarti isinya ini, Pak. Oh, oke, oke, good. Oke. Bagus, bagus. Makasih banyak untuk kelompok satu. Oke, Ada yang mau ditanyakan dari kelompok lain mungkin ke kelompok satu? Oke, kalau enggak lanjut langsung ke kelompok dua. baiklah saya tutup. Makasih ya semuanya. Ya, makasih kelompok satu. Sama-sama. Sama-sama, Pak.
Baik, baik di sini saya akan mempresentasikan dari pembuatan web dari kelompok kami, yaitu pemrograman web rental mobil. Selanjutnya, berikut anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Aulia Fitri Madani. Berikutnya Delia Mutia, berikutnya Fanya Ayu, berikutnya Jalu Arya, dan Lukman. Itu si Lukman betulan kerja bantuin. Si Lukmannya bantuin atau Eh, enggak? Ikut mengerjakan atau enggak? eh, sepertinya ikut di bagian perkodingan. Oke. Soalnya dia di sini kan dia jarang masuk. Di data Oh saya dia iya, jarang masuk. Oke, lanjut. selanjutnya. Baik, tujuan dari presentasi ini adalah untuk berbagi hasil proyek kepada teman-teman dan berupa laporan hasil dari hasil kerja kelompok kami. Isi pembahasannya berikut: ada latar belakang dari pembuatan web rental mobil, kemudian fitur-fitur yang ada di dalam web, selanjutnya manfaat pembuatan web dari web rental mobil ini. Selanjutnya. Baik, latar belakang dari pembuatan web rental mobil ini yaitu permintaan layanan rental mobil telah mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Alasan di balik perubahan ini terdapat beberapa faktor seperti fleksibilitas biaya yang lebih terjangkau dan kebutuhan perjalanan, sementara telah mendorong pertumbuhan layanan rental mobil. Berdasarkan penelitian pasar terbaru, industri rental mobil diperkirakan akan terus tumbuh dengan tingkat pertumbuhan yang signifikan. Adanya permintaan yang terus meningkat memberikan peluang bisnis yang menarik bagi penyedia layanan rental mobil. Dengan strategi pemasaran yang efektif dan pengelolaan yang baik dan adanya web rental mobil ini dapat menghasilkan keuntungan yang substansial. Selanjutnya berikut merupakan tampilan utama pada web rental mobil. Web rental mobil ini merupakan halaman home ini merupakan halaman utama dari web rental mobil yang pertama kali dilihat oleh pengunjung. Bagian home ini berguna untuk memberikan kesan pertama pada pengunjung. Berikut merupakan tampilan pada halaman car list. Pada bagian car list ini uh, terdapat jenis berserta harga sewa yang terdapat pada gambar tersebut. Uh, Terdapat jenis mobil, terdapat kolom jenis mobil, plat nomor, harga sewa, dan keterangan, serta action. Pada bagian ini terdapat opsi delete untuk menghapus data, edit untuk mengubah data, tambah data untuk menginput data baru. Selanjutnya merupakan tampilan halaman edit data. Halaman ini akan muncul jika kita mengklik edit pada halaman car list sebelumnya. Di halaman ini kita dapat mengubah data pada bagian car list, misalnya kita ingin mengubah harga sewa pada jenis mobil pada Pajero Sport. Setelah kita mengedit data, akan muncul notifikasi sebagai berikut. Setelah itu kita klik OK dan data berhasil diubah. Selanjutnya, from input data. Tampilan gambar di samping merupakan tampilan awal jika kita ingin menambah data. Misalnya ingin menambahkan jenis baru di bagian car list. Setelah menginput data baru, sebagai tanda berhasilnya input data, akan muncul notifikasi sebagai berikut. Selanjutnya kita klik OK. Berikut merupakan tampilan delete data. Pada bagian car list terdapat opsi delete. Jika kita ingin mendelete data, misalnya menghapus pada nomor 9 jenis mobil BMW. Setelah yakin ingin menghapus, akan muncul notifikasi apakah Anda yakin untuk menghapus, lalu selanjutnya klik OK.
Setelah itu akan muncul notifikasi bahwa data telah berhasil dihapus. Terlihat pada gambar di samping, data jenis mobil BMW telah terhapus pada bagian car list. Selanjutnya merupakan halaman tampilan data customer yang telah melakukan transaksi. Pada bagian ini juga terdapat opsi delete, edit, dan tambah data. Untuk delete untuk menghapus data, edit untuk mengubah data, dan tambah data untuk menginput data customer. Pada gambar di samping merupakan tampilan kita jika ingin data pada halaman customer list diedit. Misalnya ada kesalahan saat menginput nomor KTP dan kesalahan penulisan nama. Setelah perubahan telah dilakukan, selanjutnya kita klik update untuk menyimpan perubahan data. Selanjutnya tampilan di samping adalah form untuk input data pada customer list. Opsi ini digunakan jika ingin menambah data pada customer list. Setelah selesai menambahkan data, selanjutnya kita klik submit untuk menyimpan data. Berikut merupakan database rental CI4 yang terhubung pada halaman CarList. Pada halaman CarList ini terhubung pada tabel pricing yang terdapat pada database rental CI4. Perubahan dan penghapusan dan penambahan data ini juga terhubung pada halaman customer list. Selanjutnya pada manfaat web. Manfaat web ini yaitu yang pertama kemudahan untuk akses, memungkinkan semua orang untuk dengan mudah mengakses layanan rental mobil secara online. Yang kedua, fleksibilitas dalam pemilihan mobil, memberikan pilihan yang lebih luas dalam memilih mobil sesuai dengan kebutuhan dan preferensi. Ketiga, transparansi harga, menyediakan informasi harga yang jelas, menghindari adanya biaya tersembunyi. Yang keempat, informasi lengkap dan jelas, memberikan informasi detail tentang mobil yang tersedia, membantu pengguna keputusan yang apa ini? Bantu pengguna untuk keputusan yang dah. Baik, sekian dari presentasi dari kami. Selanjutnya akan didemokan untuk webnya. Oke, silakan. Baik, di sini saya akan mendemokan web rental mobil yang dibuat oleh kelompok 2. Yang pertama ini ada halaman home, tampilannya seperti ini, dengan menampilkan juga daftar mobil yang tersedia. Berikutnya ada halaman cars, yaitu menampilkan car list yang berisi kolom jenis mobil, plat nomor, harga per 12 jam, keterangannya available atau not available, dan action. Yang pertama saya akan mempraktekkan tambah data. Tambah data ini misalkan ditambah mobil Expander. Nomornya. Kan harganya 500. Dan keterangannya not available. Kalau sudah diisi, klik submit. Kemudian akan muncul notifikasi data berhasil disimpan. Dan mobil Expander udah terdaftar di car list.
Selanjutnya kita coba edit. Misalkan ganti harganya jadi 450.000. Kemudian diupdate. Kemudian muncul notifikasi lagi, data berhasil diubah. Oke. Dan harganya udah berubah. Kemudian kita coba untuk delete. Muncul notifikasi apakah Anda yakin untuk menghapus. Klik OK. Data berhasil dihapus. Dan berikutnya ada halaman booking. Halaman ini menampilkan customer list, yaitu data-data customer yang eh, nyewa mobil di kita gitu. Tambah datanya juga sama. Misalkan tambah hmm, hmm, tambahnya 24 jam 900.000. Submit. Data berhasil disimpan dan sudah terinput. Kemudian coba kita edit. Misalkan ganti jamnya jadi 12 jam. 450.000. Kita update. Data berhasil diubah. Sudah. Terakhir kita delete. Oke. Oke. Sudah. Sekian Pak demonya. Oke, terima kasih. Sebelumnya ada yang ingin bertanya? Oke, overall kelompok 1 sama kelompok 2 bagus. Goals-nya udah dapat target dari pembuatan tugas ini. Hanya saja ya kayak harga harusnya jadinya kayak begitu kita masukkan 24 jam harganya berubah jadi bukan manual. Nah, itu bisa di-set tapi nggak apa-apa, tapi goals-nya bukan itu. Jadi sebenarnya banyak sekali cara yang bisa kita modifikasi ya. Tapi nggak apa-apa. Intinya poin saya itu pertama mengkoneksikan ke database. Kalian tertarik membuat web, baik itu terserah mau pakai framework. Tapi di sini kan pakai framework Coordinator, tapi nggak apa-apa. Oke, ada yang tanya? Kalau nggak tanya, saya lanjut ke kelompok selanjutnya, kelompok 3. Terima kasih banyak kelompok 2. Sama-sama Pak. Oh ya Pak, itu si Lukman sejujurnya dia nggak berkontribusi sih Pak. Oh gitu. Oh ya udah, makanya tadi saya tanya. Oke oke, ntar saya tandain. Makasih Iya Pak, terima kasih Pak. untuk ukurannya. Oke, makasih. Lanjut kelompok 3, silakan. Oke, untuk kelompok 3, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Bansah. Kelompok 3 yaitu ada Bang Maulana Yusuf, terus ada Putri Awalia sama Salah Fatihah. Boleh next. Di sini izinkan saya presentasi untuk pemrogram web ya. Introduction. Web yang dibuat kelompok 3 adalah website bernama MedApp yang berfungsi sebagai manajemen sederhana data dokter, obat, dan pasien. Database akan disimpan di dalam XMPP, lalu tampilan halaman menggunakan Bersot versi 5. Boleh.
Media aplikasi adalah website yang dibuat dengan Coordinator 4 dan Bootstrap 5 dengan menggunakan database MySQL dan local server XAMPP. Di dalamnya terdapat fungsi cloud sederhana yang dapat digunakan untuk manajemen data dokter, obat, dan pasien. Boleh dilihat itu contoh halaman home-nya. Next. Halaman home kedua, di halaman home website ini kami membuat slide gambar yang menampilkan beberapa fasilitas yang dipunyai oleh rumah sakit yang menggunakan website media aplikasi. Ini gambarnya boleh dilihat. Halaman home ketiga, di halaman home bagian paling bawah terdapat daftar dokter. Dokter yang telah terrealisasi sehingga membaca semakin untuk berobat. Pembaca semakin untuk berobat. Next. Selanjutnya. Nah, tabel dalam database MySQL, terdapat 3 tabel dalam database MyDH, yaitu tabel dokter, tabel obat, dan tabel pasien. Nah, bisa dilihat di sini untuk tabelnya ada dokter, terus info dan sebagainya, sampai pasien. Selanjutnya, next. Struktur tabel dokter. Dalam tabel dokter terdapat kolom ID dokter, nama asal, keahlian, nomor ID, creator ad, dan update ad. Next. Struktur tabel obat. Di sini ada dalam tabel obat terdapat kolom ID obat, nama obat, golongan, kategori, bentuk, created ad, dan update ad. Struktur tabel pasien. Dalam tabel pasien terdapat kolom ID pasien, nama pasien, usia, alamat, kelamin, tanggal lahir, created ad, update ad. Halaman data dokter 1. Halaman dokter dapat diakses dengan klik menu drop-down pada new bar, lalu klik data dokter, maka akan langsung diarahkan ke tabel data dokter. Ini contohnya medical. Halaman data dokter. Oke ya. Ya. Next. Oke. Untuk halaman data dokter tabel merupakan halaman yang berfungsi untuk melihat data dokter yang tersimpan di dalam database. Dalam halaman ini bisa digunakan untuk menambah data baru, mengedit data, dan menghapus data. Oke, untuk halaman selanjutnya akan disampaikan oleh Putri Awalia. Silakan kepada Mbak Putri untuk melanjutkan presentasinya. Baik, selanjutnya akan saya sampaikan di halaman data dokter 3. Ini merupakan form untuk mengisi data baru dari tabel dokter. Setelah mengisi data dengan benar, maka akan dikembalikan ke halaman tabel dokter dan datanya bisa terlihat dalam tabel. Selanjutnya, halaman data dokter yang keempat. Halaman ini merupakan form yang digunakan untuk mengedit data dokter. Jika menekan tombol orange, maka akan tampil form ini beserta data lamanya. Jika data sudah diedit, maka akan kembali ke tabel dokter. Nah, yang terakhir ada halaman data dokter 5. Fungsi hapus data. Jika kita mengklik hapus pada baris data yang diinginkan, maka data tersebut akan terhapus. Tapi kita harus mengkonfirmasi terlebih dahulu. Selanjutnya ada halaman data obat yang pertama. Jika kita ingin pergi ke halaman tabel data obat, maka dapat mengklik menu data manajemen lalu klik data obat. Selanjutnya halaman data obat yang kedua. Sama seperti tabel dokter, tabel obat mempunyai data yang dapat kita manipulasi.
yaitu kita dapat menambah data, mengedit data, dan menghapus data. Halaman data obat yang ketiga, form tambah data obat. Ini merupakan halaman untuk menambah data baru pada tabel obat. Setelah disubmit, maka akan direct ke halaman tabel obat dan data sudah bisa ditambah. Nah, selanjutnya ada data halaman obat yang keempat. Ini adalah contoh ketika data obat berhasil disimpan. Terdapat pemberitahuan data berhasil disimpan. Selanjutnya ada halaman data obat yang kelima. Form edit data obat berfungsi untuk mengubah isi data jika ada yang ingin diganti atau terdapat kesalahan saat membuat data. Oke, mungkin bisa langsung demo aja ya. Oh, iya Pak, langsung demo aja ini. Oke. Baik Pak. Untuk demo akan didemokan oleh rekan saya, Maulana Yusuf. Silahkan. Maaf Pak, tadi internetnya jelek. Saya akan mendemokan website dari kelompok 3. Sudah terlihat Pak? Apakah sudah terlihat halamannya? Sudah. Ya. Ini adalah halaman home dari Medic App yang dibuat oleh kelompok 3. Yang pertama, di sini ada beberapa tampilan seperti special room. Lalu ada our facility, ada gambar slide yang diambil dari Bootstrap yang bisa di slide. Lalu ada license dokter. Selanjutnya, saya akan menemukan CRUD-nya, yaitu data dokter. Ketika kita klik data dokter, maka kita akan menuju ke tabel dokter. Di mana di sini juga ada pagination tidak sehingga tidak data tidak ke bawah semua, tapi bisa dibagi per halaman. Di sini ada fungsi create juga, ada fungsi edit, ada fungsi hapus. Saya akan mendemokan fungsi create. Kita buat data dokter baru. Ya, kita ready. Maka data akan terlihat halaman kedua. Jika kita pencet tombol edit yang berwarna oranye, maka kita dapat mengedit data. Jika kita pencet update, maka data akan terupdate. Lalu kita juga bisa menghapusnya dengan mengklik logo hapus. Data berhasil dihapus, maka data sudah terhapus. Lalu selanjutnya, untuk data obat. Data obat ini cara kerjanya sama seperti data dokter tadi. Misal kita buat obat baru, bernama N, dia obat bebas. Obat bebas, kategorinya varian pusing, atau batuk, obatnya obat flat. Data berhasil disimpan, dia ada di halaman ketiga karena dia data baru. Lalu data ini tuh bisa kita edit juga, bahkan dia tidak meredakan batuk. Tadi cuma berada pusing atau flu, kita update data, maka datanya berhasil ke update. Wah ini error nih Pak. Lalu kalau kita mau hapus, kita bisa hapus data juga. Iya, Kita nggak berhasil dihapus. Iya. Selanjutnya ada data pasien, cara kerjanya juga sama, ada
create, kita juga bisa create data pasien baru. Misalkan nama saya sendiri, saya untuk pria, lahirnya ini misalkan. Data berhasil disimpan. Jadi nggak muncul juga ternyata Pak. Jadi refresh, ya ada error Pak sepertinya di dalam codingan. Iya, nggak apa-apa. Ya, Oke. pokoknya tapi cara Tadi, kerjanya sama seperti itu. tadi pakai Bootstrap ya katanya? Iya, Framework Bootstrap 5 Pak. Bootstrap 5 ya. Oh ya udah. Iya, Tadinya saya kayak pakai kode igniter tapi nggak apa-apa Bootstrap 5. Oh, ini ada code igniter juga Pak. Jadi code ada igniter kan? back-end-nya, Bootstrap itu Oh, front-end-nya gitu. oh ya ngerti-ngerti. Jadi dia Iya, buat mobile-nya ya kamu bikinnya. Jadi iya harusnya Pak. lebih cepat kalau ke mobile webnya. Iya, jadi lebih cepat buat webnya juga pakai Bootstrap. Iya ya betul betul. Oke Iya, bagus bagus kelompok kelompok 3. 3. Oke. Ada kira-kira semuanya pada ikut mengerjakan tugasnya atau ada yang Iya tidak? Pak, semuanya berkontribusi. Ada yang bikin PPT, ada yang presentasi, ada yang mengerjakan webnya. Oke. Oke Ini oke. bagiannya masing-masing. Ada yang ingin ditanyakan mungkin dari kelompok yang lain terhadap kelompok 3? Oke, kelompok 3 eh, lebih baik ya karena dia menambahkan ide ya yang baik. Bootstrap untuk front end bagus itu. Oke, kalau tidak ada untuk hari ini saya sampai di sini dulu ya. Dikarenakan saya ada kepentingan yang lain. Minggu depan saya akan mengajar 2 materi sekaligus. Oke, ada yang ditanyakan mungkin terkait tugas? Tidak ada, Pak. Tidak ada Pak. Oke, terima kasih banyak semua. Selamat siang. Siang, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Yuk. Saya Jenif ya. Oke. Iya, Pak.